selain yang terbaik Tuhan. Takkan pernah ku bawa Benar Tuhan. selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Bapa-Mu. Yesus, ku terima korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Ku bawa kepadamu
ini kami boleh ada. Kami boleh memuji nama-Mu Tuhan. Kami ingin memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang baik. Dan Allah yang baik itu yang selalu memberikan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan kami. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami penuh keterbatasan, kami penuh dosa. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan kami. Sehingga kami layak untuk mendengar firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom. Terima kasih Bu Gembala, genap pengerja dan segenap jemaat di GBI Diaspora Sejahtera Batu ini yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya masuk gereja ini, saya selalu mengingat gereja ini penuh kasih karunia dari Tuhan. Ya, saya pada waktu terkena COVID, saya bergabung di gereja ini dan sangat dikuatkan oleh gereja ini. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya diberi judul Yusuf Arimatea. Next. Ya, 1 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID ya. Data hari ini adalah data yang terbaru, cakupan vaksin itu 180 juta penduduk Indonesia. Dan sampai kemarin sekitar 40 juta lebih yang sudah divaksin. Yang 40 juta lebih yang sudah divaksin, sehingga kalau kurang lebih baru sekitar 28-30%. Pandemi ini diharapkan akan berakhir di Indonesia kalau 75% itu sudah divaksin. Slide. Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ini ada rekomendasi vaksin. Jadi saya mau katakan bahwa tidak perlu takut vaksin. Tidak boleh takut untuk divaksin. Dok, katanya vaksin ini yang lansia-lansia itu memang disengaja biar lansia kena COVID semua terus banyak yang mati, mengurangi jumlah penduduk. Itu hoak ya, enggak ada saudara. Ya, berdasarkan rekomendasi PAPDI, Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, yang terakhir ini adalah 18 Maret 2021. Ya, tidak ada kontraindikasi atau semua boleh divaksin. Jadi tidak ada yang tidak boleh divaksin. Semua bisa divaksin kecuali umur 18 tahun ke bawah. Karena 18 tahun ke bawah anak-anak memang imunnya dari Tuhan sedang dibentuk, disempurnakan sehingga umur 18 tahun masuk ke dewasa, ke penyakit dalam, mereka sudah terbentuk imun. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa bab ya yang diizinkan untuk vaksin. Yang pertama adalah individu usia 18 sampai 59 tahun. Di Kota Batu sampai hari kemarin, minggu kemarin masih untuk lansia ya. Kemudian hotel-hotel, pekerja hotel lansia. Untuk usia 18 sampai dengan 59 tahun, pada dasarnya yang tidak layak ya, yang tidak layak vaksin adalah mereka yang alergi terhadap vaksin. Jadi pada waktu hari pertama divaksin, vaksin yang pertama misalnya hari Senin, kemudian dia terjadi reaksi alergi berat. Reaksinya alergi berat ya, kalau cuman gatel-gatel atau kemarin ada yang perawat saya yang habis divaksin terus gatel tapi tensi, nadi, suhu, pernapasan baik, berarti itu adalah gejala ringan. Tapi kalau dia mendapat vaksin kemudian alergi yang berat, tensinya turun di bawah 90, kemudian nadinya di atas 100 kali per menit, pernapasannya lebih dari 24 kali per menit, maka dia disebut reaksi alergi berat akibat vaksin, sehingga vaksin yang kedua tidak boleh divaksin lagi. Itu ya. Terus pada waktu ada infeksi akut, misalnya yang batuk, pilek, panas, ya jangan vaksin dulu. Ya jadi gitu pasti ada screening nanti, batuk enggak, panas enggak, dibaptis, di screening suhu, kalau suhunya lebih dari sama dengan 37 derajat Celcius, kemudian ada keluhan batuk, ya panas, ya itu lebih baik ditunda dulu, ya sampai dia keadaannya fit.
Terus untuk yang mereka yang TB paru, yang TBC paru, ya yang TBC paru dia bisa divaksin kalau sudah minum obat, di situ dikatakan 2 minggu. Jadi yang TBC paru kalau obat diminum sudah 2 minggu obat TBC, karena obat TBC itu 6 bulan lebih, maka dia bisa divaksin. Kemudian individu dengan penyakit imunodefisiensi primer, bukan imunodefisiensi sekunder. Penyakit imunodefisiensi sekunder itu misalnya HIV/AIDS itu sekunder, tapi yang ini primer. Primer ini ada sindrom de Jorgen, ada sindrom lymphopenia dan lain sebagainya. Ini sulit sekali, penyakit ini jarang sekali. Ya, next. Lalu untuk usia yang lebih dari 59 tahun, yang lansia. Ya, mami saya waktu dapat jatah vaksin pura-pura sakit, pura-pura sakit dia. Loh mami sehat, enggak apa-apa mami vaksin aja. Mau mas aku mumet awakku teng greges gini-gini, ya udah sabar tak tunggu ya. Ya ini karena umur 59 tahun ya lebih, jadi kita harus telaten. Ya, padahal kalau untuk kelayakan vaksin atau tidak, kalau untuk orang lansia kita menggunakan kondisi frailty atau kerapuhan. Kerapuhan ini RAPUH. Ya kalau ada RAPUH, jadi kemarin banyak yang mau vaksin, yang sepuh-sepuh itu datang ke tempat saya kasih surat layak vaksin setelah saya screening. Jadi kalau Bapak Ibu dan Saudara punya oma-oma, opa-opa di rumah, ya kakek nenek takut vaksin atau ragu vaksin, datang aja ke ruko saya, nanti saya akan periksa, kemudian saya akan kasih surat layak untuk vaksin. Tidak perlu antri, kalau cuman minta surat kelayakan nanti saya periksa sebentar, kemudian saya skor rapuh, kemudian saya kasih surat kelayakan untuk vaksin sehingga tenang. Ya, slide. Ya ini adalah rapuh. R-nya adalah resistensi. Ya resistensi ini artinya kalau orang naik tangga 10 itu ngongsrong. Kalau orang Batu bilang itu sesak napas. Jadi naik tangga 10 anak tangga. Nah itu nilainya 1. Tapi kalau tidak sesak, tidak ngongsrong itu nilainya 0. Kemudian A-nya adalah activity. Kalau aktivitas baru nyapu 5 menit sudah menggeh-menggeh, capek, ya kelelahan sangat berat gitu ya. Di situ dikatakan sepanjang waktu, lelah sepanjang waktu, yaitu nilainya 1. Tapi kalau jarang, wajar ya kalau orang sudah 80 tahun nyapu bolak-balik 5 menit ya paling itu wajar. Makanya saya akan periksa biasanya kalau pasien itu ragu, kalau Bapak Ibu dan Saudara punya tetangga yang sepuh ragu, datang aja ke tempat praktek saya. Ya tidak perlu antri, tidak perlu bayar, nanti saya kasih surat layak vaksin. Kenapa? Karena lebih berbahaya kalau tidak divaksin. 75% kalau sudah divaksin diharapkan pandemi ini akan segera berakhir. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita terus berdoa. Keadaan seperti ini kita cuma bisa berdoa dan berdoa. Kemudian P, nah ini dok saya punya darah tinggi, dok punya asam urat dok, saya punya stroke, saya punya jantung, gimana dok? Nggak bisa divaksin dong? Enggak, P ini adalah penyakit. Ada 11 penyakit, ya di situ ada kencing manis, diabetes mellitus, ada hipertensi, ada jantung, ada stroke, ada kanker yang bukan kanker kulit ya, tetapi kanker-kanker yang lain dan bukan kantong kering yang jelas. Itu bisa divaksin asal tidak lebih dari sama dengan 5 penyakit. Punya stroke, punya jantung koroner, punya hipertensi, punya diabetes mellitus 5, berarti nilainya 1. Itu pun kita nilai. Kalau lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5 nilainya 1. Kemudian U, rapuh, U-nya adalah usaha berjalan. Kalau berjalan 100 meter, 200 meter digotong orang 10, nilainya 1. Tapi kalau jualan, wah dok saya Nelly dok, nenek liar ya, bisa jalan sampai 200 meter, 300 meter, oke ya waduh. Ya itu rapuh, U-nya adalah usaha berjalan. H-nya adalah hilangnya berat badan. Kalau dalam waktu 1 tahun berat badannya menurun lebih dari sama dengan 5%, maka nilainya 1. Jadi dulunya 70, dalam waktu 1 tahun jadi 55, itu nilainya 1. Next. Ya, di situ interpretasinya kalau 1 sampai 2 itu pre-frail atau pre-rapuh.
Dok, kalau spray rapuh gimana nilainya 1 sampai 2? Saya akan periksa dulu. Kalau keadaannya baik, tidak masalah. Kemarin ada nilainya 2. Lalu saya periksa, kemudian saya beri layak. Loh dok, katanya kalau 1 sampai 2 itu hati-hati, ya hati-hati. Tapi saya periksa kamu baik, jadi nggak masalah. Tapi kalau nilainya lebih dari 2 rapuh, ditunda dulu. Lebih baik tidak. Kenapa? Karena kalau dipaksakan maka akan terjadi efek samping yang namanya KIPI. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya kalau KIPI terjadi, maka virus yang tadinya tidak aktif, imunisasi atau vaksin ini adalah memasukkan virus yang diinaktifkan ke dalam tubuh supaya tubuh bersatu dengan virus itu, ya antibodinya sehingga terbentuk antibodi. Nah kalau dia rapuh artinya lebih dari 2, maka tubuh itu imunnya sedang turun sekali dan apabila dimasukkan maka bisa terpapar. Dan kalau bisa terpapar dia sama seperti orang COVID, bisa tanpa gejala, ringan, sedang atau berat. Tapi pada lansia kalau terpapar seringnya gejalanya sedang sampai berat. Ya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini ada beberapa penyakit. Yang pertama ya di situ penyakit autoimun. Jadi ada yang SLE, Systemic Lupus Erythematosus, ada yang AIE, autoimun endokrinopati, itu juga layak untuk divaksin. Kemudian untuk reaksi anafilaktik tadi, ya reaksi anafilaktik itu yang shock, alergi, ya bukan akibat vaksin COVID-19 bisa. Dok saya habis makan udang alergi dok, bisa divaksin enggak? Gitu ya. Oh itu bukan masuk yang ke-11. Vaksinnya enggak ada hubungannya sama udang. Ya jadi udangnya dikasih saya aja, ibu enggak usah makan udang supaya enggak alergi lagi. Enak toh, ya. Terus alergi obat, dok saya alergi amoxilin, enggak ada hubungannya sama amoxilin, wong ini virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Next. Ya jadi enggak ada penyakit-penyakit yang membahayakan, ya. Pokoknya pada waktu datang keadaan Bapak Ibu Saudara sedang fit. Kalau tidak fit jangan vaksin. Ya. Kemudian alergi makanan, asma, rinitis alergika, ya gampang flu gitu ya. Gampang flu kalau kena udara dingin, pilek gitu itu rinitis alergika tidak masalah, ya. Kemudian urtikaria itu biduren ya karena alergi biasanya. Kemudian dermatitis atopik ini kelainan kulit. HIV, slide. Ya, kemudian di situ ada penyakit paru obstruksi kronis, kemudian penyakit liver, ya, penyakit ginjal sekalipun kalau dulu rekomendasi yang pertama tidak diizinkan untuk vaksin. Mereka yang gagal ginjal kemudian cuci darah ditunda dulu. Setelah ada penelitian-penelitian terus dikeluarkan rekomendasi ini yang terbaru bulan lalu. Yaitu orang gagal ginjal bisa, orang hipertensi bisa, orang kencing manis bisa. Dok gulanya 200, nah, periksa dulu, oh layak vaksin aja. Kalau 200 kan berarti kencing manis kan berarti tadi ada P adalah 11 penyakit. Kalau cuma 1 kencing manis tok ya nilainya 0. Seperti itu ya. Kadang di tempat vaksin takut, makanya kalau di tempat vaksin takut, wah ini gulanya 200 lebih, nggak berani kita. Datang aja ke ruko saya, nanti saya kasih surat layak vaksin. Ya, nggak antri dan nggak bayar, tenang aja. Ya. Kemudian kalau dia penyakit gagal ginjal kronis yang tadi saya bilang transplantasi ginjal, next, kemudian gagal jantung. Dari rapuh tadi, kalau saya simpulkan itu adalah gejala-gejala jantung. Ya gejala-gejala jantung. Gagal jantung kalau dia waktu vaksin dalam kondisi stabil tidak masalah. Dok, ibu saya kena sakit jantung. Oke, saya gampang meriksanya. Cuman lihat kaki saja. Kalau kakinya bengkak, ini sedang akut heart failure atau gagal jantung akut. Tidak layak untuk vaksin atau ditunda dulu. Berarti mami saya bisa dok kalau kakinya sudah turun bengkaknya. Bisa, saya kasih obat. Nah, nek kasih obat bayar. Ya, jadi saya kasih obat 10 hari nanti balik lagi kita lihat. Kalau sudah hilang, saya lihat kakinya nggak bengkak, jantungnya nggak bunyinya gitu ya sudah aman, kita kasih surat layak vaksin. Karena lebih berbahaya kalau tidak divaksin. Sehingga rekomendasi yang terbaru ini sangat longgar sekali. Penyakit jantung koroner, aritmia, denyut jantung yang enggak teratur, lalu gastrointestinal. Kemarin ada pasien ngeyel banget. Saya tuh lambung dok. Iya terus kenapa? Saya tuh punya lambung. Nek enggak punya lambung ya mati orang itu ya. Saya bilang gitu ya. Jadi saya enggak boleh divaksin katanya tetangga. Tetanggamu apa? Tetangga saya
pedagang, bukan spesialis toh, bukan. Ya wes kowe percaya aku, saya bilang gitu. Ya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau dia ada penyakit lambung pun tidak masalah. Ya, next. Kemudian di sini diabetes mellitus tipe 2, gemuk. Yang kegemukan, dokter Magicom saya terlalu besar katanya enggak boleh gitu ya. Boleh, daripada kue kena COVID mati mendingan kue divaksin, aman gitu ya. Obesitas pun enggak masalah di situ. Kemudian tiroid, kanker darah, kanker tumor padat dan lain sebagainya di situ juga boleh. Donor darah, ya penerima vaksin Sinovac dapat mendonorkan darah setelah 3 hari pasca vaksinasi apabila tidak terdapat efek samping. Jadi kalau biasa kan di sini ada yang rutin mendonorkan darah tiap 3 bulan. Habis donor darah tuh nunggu 3 hari dulu. Kalau nggak ada apa-apa aman, lanjut untuk vaksin. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara yang ke-28 ini menarik. Orang gila pun enggak apa-apa kalau divaksin. Ya, wong edan iki lho ora apa-apa nek divaksin. Tapi enggak ada orang gila yang kena Covid ya. Coba cari di jalan-jalan yang ketawa-ketawa terus enggak ada itu yang kena Covid ya. Tahu-tahu mati, mbah matine ketabrak sepur apa ketabrak apa ya. Tapi dia pun layak untuk divaksin, Saudara. Lah Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini ada penyakit gangguan psikosomatis. Kalau dia psikosomatisnya enggak berat, bisa divaksin. Kemarin ada pasien sudah saya skor, sudah saya screening, semuanya layak. Tetap aja dia takut, saya punya hipotiroid dok, oke tiroidmu tak periksa sih. Hasilnya lo normal. Ya kalau hipotiroid atau hipertiroid ketika saya dengarkan jantungnya itu langsung tahu ini dalam keadaan yang serangan atau berat ya atau aktif, maka saya enggak layak untuk vaksin. Ini sudah tak periksa layak, masih ngeyel aja. Masih ngeyel, dia masih ingat kata tetangganya. Ini yang susah ya, kata tetangganya adalah bukan spesialis penyakit dalam atau spesialis penyakit dalam konsultan geriatri atau bukan dokter lah. Ya dia lebih percaya, bayangin aja saya kalah dipercaya ya. Ya sudah, akhirnya tetap dia tidak mau vaksin, hasilnya normal, tidak mau vaksin. Wes sampean njaluke apa? Njaluke ndak vaksin dok. Ya udah nek njaluk mau ndak vaksin karena di sini ada yang namanya di situ ISRR. Ya, ISSR itu adalah Immunization Stress Related Response. Jadi stres akibat mau divaksin atau akibat divaksin. Kan ada habis divaksin batuk sedikit aja, waduh aku kena COVID lah, COVID tenan ya saudara. Jadi makanya saya sarankan kalau mau divaksin, kalau ragu stop dulu, tunda dulu, kalau sudah yakin lakukan. Karena ada namanya IRRS ya. Ya Immunization Stress ISRR Related Response. Jadi ada yang stres. Makanya Bapak Ibu dan Saudara kalau nanti sudah dapat jatahnya vaksin, tak usah stres. Ya. Kemarin ada pasien karena udah nggak sabar nunggu di Batu, nggak divaksin, jatahnya belum ada, akhirnya dia ke Surabaya. Di Surabaya puji Tuhan, pokoknya punya KTP Jawa Timur itu bisa langsung divaksin di mana aja, ya. Tetapi akhirnya apa? Karena 3 jam ya dari Batu ke sana, akhirnya pulang pergi itu kakinya bengkak. Wah dok, sehabis divaksin itu dok, saya bengkak kakinya dok. Ki ojo-ojo aku kena COVID dok, sesuk aku mati ki dok. Ya belum wayahe mati saya bilang begitu. Lah ya bagaimana enggak bengkak ibu? Wong ibu perjalanan naik bis, jadi mereka sewa satu bis gitu, bis kecil. Ya nekuk kakinya ya orang udah 80 tahun lebih ke Surabaya bolak-balik ya pasti kakinya bisa bengkak, saya bilang begitu ya. Jadi nunggu aja di Batu. Bagi lansia yang belum dapat jadwal enggak usah kelayapan tekan Surabaya. Engkau baliknya sesak. Engkau dikira stres karena vaksin, padahal bukan karena vaksin, karena kelelahan. Ya tunggu aja sambil menunggu waktu Paskah itu kan pada waktu anak sulung ya, pada waktu di Mesir pada waktu itu Musa, ya pada waktu Paskah terjadi yang pertama kali, bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel, ya di sana dikasih tanda merah. Pokoknya ojo ono sing metu saka omah, nek metu mate gitu ya. Dan kalau sudah selesai, Tuhan izinkan keluar. Makanya yang belum divaksin, yang untuk lansia, karena lansia adalah faktor resiko terjadinya gejala yang berat, saran
kita adalah untuk tetap di rumah sampai divaksin. Jadi nanti berangkat bareng-bareng sak bis, sampai sana malah akhirnya terpapar COVID karena sak bis ada yang kena gitu ya. Lebih baik menunggu saja, sambil menunggu ya udah di rumah aja. Ya, ngopo wong tuwek wis 80 tahun ke mall, pulang-pulang malah pegel semua ya. Jadi lebih baik di rumah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, next selanjutnya adalah penyintas COVID, orang yang sudah pernah kena COVID seperti saya harus divaksin lagi setelah 3 bulan. Kemudian penggunaan obat-obatan, misalnya ada yang pakai obat jantung, clopidogrel, aspilet, enggak masalah, di situ dikatakan. Individu yang sudah mendapatkan vaksin COVID saat ini tidak direkomendasikan untuk menjadi pendonor terapi konvalesen. Ya, Mas Azriel kemarin jadi pendonor yang luar biasa, berkali-kali dia bisa menyumbangkan darahnya untuk menolong orang banyak yang COVID ya. Apabila terdapat keraguan, maka bisa konsul ke saya. Ya, next. Walaupun kita sudah divaksin, kita bukan Superman dan Wonder Woman. Kita masih bisa terpapar. Oleh karena itu ada istilah apa? New normal life. Hidup normal tapi yang baru. Dengan apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi waktu kontak dengan orang lain, dan mengurangi mobilisasi. Ini yang harus tetap dilaksanakan oleh kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka di dalam Markus pasal 15. Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan 46. Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan 56. Yesus dikuburkan. Injil Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan 46. Injil Markus ini ditulis juga di dalam Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan 61. Ditulis juga di Lukas 23 sampai pasal 23 ayat 50 sampai 56 dan Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai dengan 42. Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Injil sinoptik hanya 3, Matius, Markus, Lukas. Keempat Injil menulis tentang Yesus dikuburkan. Kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara keempat Injil ini menulis? Karena kematian Tuhan Yesus. Kematian Yesus di kayu salib adalah satu hal yang sangat penting. Kalau Yesus hanya lahir saja, kemudian dia mati, kemudian dia tidak bangkit, kemudian dia tidak naik ke surga, maka prosesi penyelamatan manusia itu tidak akan sempurna. Oleh karena itu semua memuat kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kenapa ini penting? Pada waktu saya kuliah dulu saya dikaburkan, ya maklum baru lulus dari SMA, saya dikaburkan, ya kowe dibodohi selama ini gitu. Dibodohi apa maksudnya? Yang mati itu bukan Yesusmu itu, yang disalib itu muridnya Yesus yang mengkhianati gitu ya. Saya bilang tidak, saya percaya bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan Yesus. Saudara, kenapa ini penting sekali dan ditulis oleh 4 Injil? Ya karena memang ini adalah rangkaian proses yang luar biasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sementara itu hari mulai malam dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Slide. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bisa lihat di sini kurikulum vitae daripada Yusuf Arimatea, namanya Yusuf Arimatea. Artinya Tuhan akan menambahkan. Yang namanya Yusuf itu Tuhan akan menambahkan. Ya di dalam
Perjanjian lama ada Yusuf, perjanjian baru ada Yusuf. Selain bapaknya Tuhan Yesus, ya, ini juga ada Yusuf Arimatea. Ya, asalnya dari Arimatea, ya, jadi Arimatea itu kira-kira katanya di situ, kota ini adalah diduga Ramataim Sofim, jadi 7 sampai 8 km dari Yerusalem. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang pernah ke Holy Land, nanti kita masuk ke Yerusalem langsung tour guide kita nyanyikan Yerusalem gitu ya. Jadi di sana. Ini antara 7 sampai 8 km. Kalau kita ke sana juga di situ ada kubur Yesus. Riwayat pekerjaan dia adalah anggota majelis besar, diduga adalah anggota Dewan Sanhedrin, Mahkamah Agama dan lembaga administrasi tertinggi Yahudi pada waktu itu. Sanhedrin punya pengaruh yang besar atas masyarakat, pemerintah dan agama. Kalau kita buka di dalam Markus pasal yang ke-15, ya di situ pagi-pagi benar ayat yang pertama, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, mahkamah agama. Dia adalah anggota mahkamah agama. Dia adalah dewan, dia anggota Dewan Sanhedrin, di mana mahkamah agama ini, di mana organisasi ini adalah organisasi yang besar, yang punya pengaruh yang luar biasa. Saudara, yang jelas dia orang kaya. Ya, dia orang kaya. Kemudian riwayat pelayanannya, dia adalah murid Yesus yang takut dan malu mengikut Yesus. Ya, dia adalah murid Yesus. Dia harusnya mahkamah agama, dia punya suara, tapi dia kalah. Di dewan itu dia kalah. Ketika Yesus harus disalibkan, dia kalah suara. Mungkin dia berani, jangan, orang ini orang baik. Ya, dia malu, dia takut, saudara. Dia bersama-sama Nikodemus, ya, profesor ini, profesor ahli agama, yang datang malam-malam di dalam Yohanes 14, sembunyi-sembunyi. Ya, karena takut, wong profesor kok belajar dari anak itu tukang kayu yang tidak sekolah, gitu ya. Akhirnya dia malam-malam datang karena dia malu. Ya, si Yusuf ini sama. Si Yusuf adalah murid Yesus yang takut kepada orang Yahudi. Walaupun dia mahkamah agama, dia anggota Sanhedrin, tapi dia juga takut kepada orang Yahudi. Murid Yesus yang takut, reputasi dan karirnya hancur. Nih pelayanannya dia. Saudara yang terkasih, tetapi sesuatu yang indah kalau kita lihat dari daftar riwayat hidup Yusuf Arimatea, dia akhirnya sadar dan memberi penghormatan terakhir dengan memberikan tanah lalu merawat jenazah Tuhan Yesus. Next. Yusuf orang Arimatea itu adalah murid Yesus yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia adalah anggota majelis besar, dia orang yang berpengaruh. Di dalam Injil Markus, Yusuf disebut sebagai seorang anggota dewan yang mempunyai nama baik. Namanya baik, dia cukup terpandang, saudara. Dewan yang dimaksud adalah Sanhedrin, Mahkamah Agung dan lembaga administratif tertinggi Yahudi. Sanhedrin punya pengaruh yang begitu besar di masyarakat. Ya, ada anggota dewan di sini ya? Nggak ada ya. Kalau ada anggota dewan ya, kalau masih malu-malu mengaku Yesus ketika rapat dewan, yes, berarti termasuk Yusuf Arimatea. Ya. Saudara, kadang kita malu sebagai murid Yesus sama seperti Yusuf Arimatea, malu mengaku Yesus di hadapan banyak orang. Ya, kita malu. Dulu zaman masih ada bis, kita duduk di sebelah gitu. Ya kalau kita malu. Ya bawa Alkitab sampai dibungkus pakai koran. Ya sekarang udah nggak ada Alkitab lagi. Ya, maksudnya Alkitab masih ada, tapi jarang digunakan, banyak yang pakai Alkitab ya, tab itu. Kita malu membawa Alkitab karena Alkitab lambang orang Kristen. Kita malu pakai salib, takut. Ya itu cuma lambang-lambang aja. Yang pasti kita sering malu mengaku Yesus di hadapan banyak orang. Ya, makanya pada waktu datang orang Arab datang ke tempat praktek saya, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, saya bilang begitu ya. Loh, sudah saya periksa senang, dokter, Pak Haji, bukan.
Ini loh dok, kok banyak salib di ruang ininya, di ruang prakteknya. Iya, dokter haji, bukan. Loh hanya apa? Hanya Hernowo Aris Munandar, dokter penyakit dalam paling keren sekota Batu, saya bilang begitu ya. Ya dia tertipu dia, hanya dipikir haji saudara. Tapi kok ono salib akeh? Takutkah saya, malukah saya mengaku Yesus? Tidak. Ya, saudara, Yusuf adalah satu pemimpin bangsa Yahudi, karena itulah dia punya banyak harta dan bisa bertemu dengan gubernur Romawi pada waktu itu. Ya saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sering menjadi Yusuf. Ya kalau kita baca tadi di dalam Markus pasal 15 ayat 42 sampai dengan 47, di situ Pilatus heran mendengar Yesus mati. Kenapa saudara? Biasanya orang yang disalibkan mati itu butuh waktu, beberapa hari baru mati. Ya saya pernah khotbah tentang bagaimana sisi medis dan teologis kematian Tuhan Yesus. Yesus itu matinya cepat sekali. Bagaimana tidak cepat? Ketika dia di Taman Getsemani, dia berdoa semalam suntuk, dia menangis, dia takut. Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Cawan adalah lambang penderitaan, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saking ketakutannya manusia, Yesus adalah manusia 100%. Sehingga ketika dia tahu bahwa dia akan mati, dia juga punya rasa takut yang luar biasa. Dengan kecemasan yang luar biasa menurunkan imun, dengan kelelahan yang luar biasa, dehidrasi yang luar biasa, sehingga dia mati jam 3 sore. Elia, Elia lama sabaktani, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pilatus bingung. Benerkah yang mati ini Tuhan Yesus? Benarkah yang mati ini Yesus anaknya Yusuf? Si tukang kayu itu. Tidak mungkin, wong baru 1 hari kok disalib sudah mati. Tetapi karena kelelahan yang luar biasa, dia mati pada jam 3 sore. Dan ini membuktikan bahwa Yesus yang saudara sembah dan saya benar-benar mati untuk menyelamatkan kita. Kematiannya disaksikan oleh kepala pasukan di dalam Markus pasal 15 ayat 39. Di situ dikatakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara yang terkasih, kematiannya, kebangkitannya, kelahirannya, kegiatannya selama di dunia, itu semua dalam pengaturan Allah. Next. Kematian Yesus di kayu salib adalah bentuk karya dan kasih terbesar bagi umat manusia. Kematian Yesus adalah sebuah fakta nyata yang sejak dulu sampai saat ini dikaburkan di dalam Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 ketika Yesus bangkit. Para mahkamah agama membayar orang-orang di situ supaya mengatakan bahwa Yesus diculik oleh murid-muridnya. Saudara yang terkasih, kematian ini sangat penting, kebangkitannya sangat penting, kenaikannya sangat penting. Karena tanpa kematian maka prosesi penyelamatan terhadap umat manusia tidak akan pernah sempurna. Yusuf rela kehilangan ketenarannya, kehormatannya, jabatannya, keuangannya dan segalanya bagi Yesus. Ia menyalibkan semuanya itu di atas kayu salib saudara. Ia memutuskan diri untuk memproklamirkan bahwa dia adalah murid Yesus. Saudara yang terkasih, kadang anak saya, Pak mendingan aku kayak penjahat yang di samping kanannya Tuhan Yesus ya. Pada kirinya itu. Umur urip juwahat, mati percaya Yesus tak masuk surga apa? Iya nek kowe ngerti matimu, masalahnya kowe rak ngerti matimu kapan, saya bilang gitu ya. Saudara yang terkasih, ia menyadari bahwa selama ini salah dan ini adalah kesempatan yang terakhir untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Next. Kalau tadi 4M, pakai masker, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, mengurangi mobilisasi, menjauhi kerumunan, ini adalah 4K. Saudara yang terkasih, ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ketika saudara mengaku sebagai murid Yesus, maka 4K harus saudara lakukan. Yang pertama adalah keberanian untuk mempertaruhkan reputasi, karir, jabatan, kekayaan, dan nyawa demi Tuhan Yesus. Jangan malu saudara, jangan takut. Kalau engkau menyatakan kebenaran, kebenaran adalah kebenaran, tidak bisa diganggu gugat. Sering kali kita kerja, ya kita nggak seiman dengan mereka, akhirnya apa? Kita nggak ada kedudukan, nggak masalah. Kedudukan nggak dibawa waktu kita mati, uang nggak dibawa, ketenaran nggak dibawa. Ya paling saya itu ya agak panjang, Dokter H, Aris, MMA, SPPD, nanti di Nisan. Itu tok, itu paling seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun istri saya ingat.
bar ngono lali. Ya, Saudara. Ya ingat pasti sampai mati ingat, tapi wis lali mbek kuburane. Saudara, yang kedua, keberanian untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Saudara, jika saudara malu mengakui Tuhan, ya, malu mengakui Tuhan di dalam Matius pasal 10 ayat 32 sampai dengan 33, saya akan baca untuk Bapak Ibu dan Saudara. Di dalam Matius pasal 10 ayat 32 sampai dengan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara, kita harus memiliki keberanian untuk mengakui Tuhan Yesus, walaupun karir, jabatan kita taruhannya. Kita harus punya keberanian untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan akal budi. Ya. Hadiah ulang tahun Valen yang ke-17 saya berikan kalung salib. Supaya kamu tahu. Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Yang ke atas kamu harus mengasihi Tuhan, yang ke sebelah kamu harus mengasihi sesama manusia. Saudara, yang ketiga, keberanian untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai orang-orang Kristen, ya, kita kadang takut memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apalagi di zaman pandemi ini, siapa yang enggak mengalami dampak dari pandemi ini. Saya dokter yang kelihatannya pasiennya banyak, saudara, sekarang menurun 50%. Apakah dengan pendapatan yang menurun saya tidak berani untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Kita harus tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Keberanian memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam Malaki pasal 3. Ayat 10 kita akan baca bersama-sama. Malaki pasal 3 ayat yang ke-10. Sudah ada? Malaki pasal 3 ayat yang ke-10 yang berbicara adalah Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Yusuf Arimatea sadar bahwa selama ini yang dilakukan adalah salah. Dia malu mengakui Yesus. Dia mungkin gak tahu ceritanya pada waktu itu apakah dia membela Yesus atau tidak. Tetapi saya yakin dan percaya di akhirnya dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memberikan tanahnya. Tanah makam itu mahal. Ya, kalau sampai pribadi kayak begitu. Saudara yang terkasih, keberanian untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, itulah ciri-ciri murid Yesus. Ciri-ciri bahwa saudara berbuah, saudara bertumbuh ke arah Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, jika engkau menabur banyak, engkau akan menuai banyak. Jangan salah saudara, ketika engkau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk engkau juga. Sekalipun kita enggak memberikan yang terbaik loh, Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Apalagi kalau kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang terakhir saudara, di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya minuman energi, ya minuman rohani berenergi tinggi, M150, kalau ini M28. Gitu ya, cara ngapalinya gampang. Ayat 19 sampai 20. Saudara harus memiliki keberanian untuk mengabarkan Injil. Saudara jangan egois. Ketika saudara dan saya diselamatkan, hal yang harus saudara lakukan adalah pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah, ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita bangkit berdiri. Ayat terakhir. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari kita memiliki keberanian untuk mempertaruhkan reputasi, karir, jabatan, kekayaan, dan nyawa sekalipun untuk Tuhan. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, ya. Kalau engkau mati, mati adalah keuntungan. Karena hidup adalah Kristus. Milikilah keberanian untuk mengasihi Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Tadi lagu yang takkan pernah ku bawa. Saudara, milikilah keberanian untuk memberikan yang terbaik. Saya tahu semua kita sulit. Saya tahu dagangan kita berkurang.
Saya tahu penghasilan kita berkurang. Apalagi besok kita tidak boleh mudik. Padahal sudah diharapkan pada waktu lebaran kita bisa mengais rezeki di situ. Tetapi pemerintah saking sayangnya sama kita tidak boleh mudik. Ya kita tahu semua kita mengalami kesulitan. Tetapi mari kita tetap memberikan yang terbaik. Seperti Yusuf Arimatea memberikan yang terbaik. Silakan Bapak Ibu dan Saudara tunduk kepala. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau kami selama ini takut Tuhan, memproklamirkan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami malu mengaku Engkau di hadapan orang-orang Tuhan. Kami takut reputasi kami hancur. Kami takut karir kami hancur ketika orang tahu bahwa kami adalah murid-Mu Tuhan. Di pagi ini Tuhan, kami mohon ampun. Kami sadar bahwa kami adalah murid-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau telah rela mati di kayu salib demi menebus dosa kami. Di pagi ini Tuhan, kami mau memiliki keberanian untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Melalui persembahan perpuluhan kami Tuhan. Kami ingin berikan yang terbaik untuk gereja ini Tuhan. Ajar kami untuk memiliki keberanian Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, jiwa kami, akal budi kami Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami. Paskah ini memberikan harapan kepada kami, menghilangkan ketakutan kami Tuhan akan pandemi ini. Itu semua karena darah Yesus sudah tercurah di kayu salib menebus dosa kami. Tuhan ajar kami untuk berani memberitakan Injil ini kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semua yang hadir. Dalam segala aspek kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Bapak, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami yang saat ini sudah menyelesaikan SBMPTN atau apapun, mereka sudah diterima maupun yang belum diterima di perguruan tinggi, baik swasta atau negeri, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga mereka memiliki masa depan yang indah dan cerah Tuhan. Setiap orang tua di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Setiap usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah ku bawa. Hati